Halo, kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai teks editorial atau tajuk rencana. Materi ini ditujukan untuk kelas 12. Perkenalkan, nama saya Irsan Roseno. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe my channel San Roseno. Apa itu teks editorial? Teks editorial dikenal juga sebagai tajuk rencana. Editorial bisa dikatakan sebagai teks yang berupa ide, gagasan, atau pendapat terhadap suatu hal atau isu yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Teks editorial atau tajuk rencana ini biasanya ditulis oleh tim di dalam sebuah surat kabar. Biasanya berisi tentang ide, gagasan, atau pendapat untuk mengomentari atau membahas tentang suatu hal yang isunya sedang hangat beredar di masyarakat. Misalnya kalau saat ini adalah tentang perpolitikan yang akhir-akhir ini selalu mengisi media sosial ataupun surat-surat kabar baik itu secara elektronik maupun cetak. Sifat dalam teks editorial itu ada 4. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. 2. Isinya menyikapi mengenai isu yang sedang hangat berkembang di dalam masyarakat. 3. Memiliki karakter konsistensi terkait sikap media massa. 4. Terkait kebijakan dari media massa yang bersangkutan. Maksudnya, biasanya media massa itu seharusnya netral dalam membuat teks editorial untuk dibaca masyarakat. Namun, kita tidak bisa memungkiri biasanya teks editorial yang ditulis itu memihak kepada salah satu pihak. Nah, teks editorial biasanya memiliki keempat sifat ini. Selanjutnya, informasi di dalam teks editorial. Teks editorial terdapat 3 jenis teks, yaitu interpretatif editorial, kemudian kontroversial editorial, dan yang terakhir explanatory editorial. Nah, interpretatif editorial yang misi utamanya adalah untuk menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta-fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Sedangkan kontroversial editorial dibuat untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Biasanya dalam editorial jenis ini, pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Biasanya kalau yang kontroversial editorial itu memang tujuannya untuk mengcounter atau melawan pendapat yang sudah beredar di dalam masyarakat. Kemudian kalau explanatory editorial adalah editorial yang menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Biasanya tujuan teks ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan suatu isu. Ini adalah biasanya untuk yang sifatnya mempengaruhi. Sebetulnya pada dasarnya teks editorial itu adalah kalau yang bagus itu adalah membuka mata dan memberikan pengetahuan terhadap isu yang beredar di masyarakat. Tujuannya adalah positif. Namun terkadang
Kalau yang sifatnya kontroversial editorial itu biasanya dia mengcounter atau melawan pendapat yang beredar di masyarakat untuk menuntun opini di dalam masyarakat. Teks-teks editorial ini biasanya ada dalam bentuk opini-opini dalam surat kabar elektronik maupun media massa. Selanjutnya, ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Nah, penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Yang tadi sudah dibahas, yaitu berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, dan keterbantahannya, kontroversial. Selanjutnya, seperti apa pendapat dan argumen dalam teks editorial? Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen, yaitu berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Argumen itu harus dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Jadi di dalam teks editorial itu jangan cuma mengulang pendapat-pendapat yang sudah beredar di dalam masyarakat. Kemudian disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Kemudian, saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial yaitu menghindari emosi dan prasangka negatif. Ini yang seharusnya ada di dalam teks editorial. Mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Jadi fakta, data, dan ilustrasi itu tidak boleh dimanipulasi atau direkayasa karena sifatnya akan membohongi masyarakat. Menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Hati-hati, karena sekarang banyak yang dipenjara karena dianggap menyinggung kelompok atau individu yang lain. Banyak contohnya di dalam televisi. Kemudian, struktur di dalam teks editorial. Yang pertama, ada masalah atau pernyataan pendapat. Kemudian bagian isi ada argumentasinya, kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Masalah atau pernyataan pendapat di dalamnya berisi sebuah persepsi dari sebuah masalah atau isu. Persepsi yang dihadirkan oleh penulis di dalam teks editorial itu. Kemudian isinya berupa argumentasi, mengklarifikasi, menjelaskan atau mengevaluasi dari sebuah permasalahan atau isu. Menegaskan kembali, kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang, yaitu menegaskan kembali atas argumen yang diberikan. Baiklah, kita masuk ke kaidah bahasa. Biasanya di dalam teks editorial itu ada 4 yang sering kita temui kaidah kebahasaannya. Yang pertama, teks editorial menggunakan kata-kata populer atau kata yang sudah dikenal di dalam masyarakat. Beda dengan karya tulis ilmiah-ilmiah yang menggunakan kata-kata yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau di dalam teks editorial, karena teks ini nanti akan diterbitkan dan dibaca oleh khalayak umum yang memiliki background yang berbeda-beda dan kelas yang berbeda-beda, maka harus menggunakan kata-kata yang populer, kata yang sudah dikenal dalam masyarakat. Kemudian menggunakan kalimat retoris. Biasanya di dalam teks editorial itu menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, untuk apa kita saling berdebat? Bukankah lebih baik kita saling berdamai? Nah, itu contohnya. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk, bisa kata ganti orang, dia, siapa, kata ganti tunjuk dia, ia, dan sebagainya.
Kemudian menggunakan kata konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Langkah-langkah menyusun teks editorial atau tajuk rencana, jadi kalian nggak usah bingung ketika mendengar kata tajuk rencana dan mendengar kata teks editorial, karena kedua istilah ini adalah satu makna. Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Topiknya harus diingat kalau tajuk rencana itu adalah berita terkini sedang hot, sedang panas-panasnya di dalam masyarakat sehingga dapat menarik perhatian pembaca. 2. Setelah menentukan topik, kemudian mengumpulkan informasi, data, dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis masalah yang telah diangkat. Setelah fakta, data, dan laporan objektif itu tadi sudah terkumpul dan dilakukan riset, kemudian dilakukan analisis masalah yang diangkat tadi melalui data-data tersebut. Setelah itu, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Karena teks editorial atau tajuk rencana itu tidak mewakili pribadi, tetapi mewakili sebuah media massa atau mewakili sebuah kelompok. Gitu ya, dapat dipahami ya. Kemudian langkah-langkah menyunting teks editorial. Pertama, baca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, atau pola kalimat. Selanjutnya, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan, mengganti kata tidak tepat dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat tadi. Nah, setelah ketemu ejaan kalimat kata yang tidak tepat atau pola yang tidak tepat, dibenahi. Kemudian yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Perlu diingat bahwa sebuah karya tulis itu antara paragraf harus ada kepaduan, saling berhubungan. Kemudian yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambah paragraf di antara paragraf yang tidak urut. Gitu ya. Tadi mencari kata ejaan yang tidak tepat, kemudian dibenahi, kemudian memeriksa kepaduan paragraf yang tidak tepat dibenahi, bisa dibuang atau menambahkan. Demikian kita bahasan mengenai teks editorial. Jadi anak-anak, kalau anak-anak itu mendengar istilah teks editorial, berarti adalah teks tajuk rencana, yaitu sebuah teks yang ditulis oleh media massa yang berisi tentang opini mengenai hal-hal yang sedang hot, yang beredar di dalam masyarakat, yang sedang panas-panasnya. Biasanya kalau di dalam koran itu, kalau kalian melihat itu ada di dalam bagian opini, biasanya dimunculkan di sana. Bisa dalam koran-koran yang sifatnya nasional. Kalau koran daerah biasanya tidak ada. Oke, demikian pembelajaran tentang teks editorial. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya. Tetap semangat belajar. Salam belajar daring, tetap jaga diri dan jaga kesehatan. Semoga kita dikumpulkan lagi setelah pandemi corona berakhir. Wassalam, selamat pagi.